Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semuanya. Marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan rahmat dan kenikmatan sehingga kita masih diberi kesehatan, dan mudah-mudahan kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Pertama-tama kami ucapkan selamat kepada adik-adik mahasiswa baru tahun 2020-2021, dan Anda sudah bergabung di PNJ ini seperti yang sudah disampaikan oleh Pak Wikan selaku Direktur Jenderal Pendidikan Diksi kemarin, menyampaikan bahwa PNJ sebagai salah satu perguruan tinggi vokasi terbaik di Indonesia. Sekali lagi saya ucapkan selamat kepada Anda semuanya sudah memilih PNJ sebagai tempat kalian belajar untuk kedepannya. Perkenalkan, untuk saya ini diberi tanggung jawab oleh Pak Direktur membidangi di bidang administrasi umum dan keuangan. Nama saya Sujarwo dan background saya adalah pengajar di jurusan akuntansi, khususnya di program studi keuangan dan perbankan. Kebetulan saya ini sudah cukup lama mengabdi di PNJ, masuk di tahun 1990 ya, saya sebagai pegawai negeri, tapi sebelumnya saya masuk di PDC tahun 1989. Jadi sudah cukup lama untuk di PNJ. Bidang yang kami diberi tanggung jawab itu adalah tentang bidang administrasi umum dan keuangan, mempunyai tugas untuk mengelola sumber daya manusia. Di dalamnya ada tenaga kependidikan atau yang sering dikenal dengan saja admin atau administratur, dan dosen. Yang kedua adalah pengelolaan di bidang keuangan. Di sini menyangkut masalah penerimaan dan pengelolaan keuangan yang nanti harus dipertanggungjawabkan baik kepada negara maupun pemangku kepentingan. Yang berikutnya adalah pengelolaan aset, jadi berupa sarana dan prasarana, berupa gedung, bangunan, ya, jaringan, dan lain sebagainya. Terus pengelolaan di bidang sistem atau jaringan yang boleh dikatakan sekarang sudah menjadi satu keharusan bahwa institusi pendidikan harus mempunyai satu jaringan yang terintegrasi. Itu merupakan bidang-bidang yang menjadi tanggung jawab administrasi umum dan keuangan. Untuk mendukung program kerja direktur tahun 2020 tahun 2024, kami sebagai bidang yang diberikan tugas untuk menciptakan tata kelola yang efektif dan efisien, rencananya pada tahun 2021 akan merubah status dari satuan kerja menjadi badan layanan umum. Nah, atau yang sering dikenal dengan istilahnya PLU. Nah, PLU itu diberi kesempatan untuk perguruan tinggi mengelola keuangannya secara otonom sehingga kita bisa mudah untuk memberikan layanan pendidikan, ya, terutama kepada mahasiswa lebih efektif dan efisien. Selanjutnya, khusus untuk di bidang sarana dan prasarana, kami mempunyai sarana dan prasarana yang sifatnya untuk pembelajaran. Contohnya adalah fasilitas gedung perkuliahan, laboratorium, dan bengkel. Sekaligus termasuk di dalamnya adalah peralatan dan permesinan untuk bengkel dan lab. Nah, khusus sarana dan prasarana ini, di samping yang berhubungan langsung dengan pendidikan, juga ada sarana prasarana pendukung. Seperti contoh adalah ada gedung perpustakaan, dan kita sudah membangun gedung perpustakaan, alhamdulillah mungkin sudah bisa beroperasi pada tahun ini.
dan itu merupakan kerjasama antara Politeknik Negeri Jakarta dengan Kementerian PUPR. Terus yang berikutnya adalah gedung sarana untuk kegiatan kemahasiswaan. Mungkin dalam kondisi sekarang ini kita masih mengalami keterbatasan. Tapi kita punya gedung parkir yang baru yang insya Allah pada tahun 2020 ini selesai, dan nanti di lantai paling atas, di lantai 4 itu akan kita bangun sarana dan prasarana olahraga untuk kegiatan kemahasiswaan yang intinya nanti untuk kegiatan olahraga juga bisa dilakukan di sana. Terus di gedung perpustakaan juga bisa dilakukan untuk kegiatan keolahragaan atau yang berkaitan dengan masalah keilmuan, ya contohnya seminar atau diskusi ya di program studi atau di jurusan bisa menggunakan gedung perpustakaan. Dan pada tahun ini pun juga kami sedang merancang untuk adanya desain gedung pusat kegiatan mahasiswa terpadu yang lokasinya sekarang ada di masjid ya, Masjid Darul Ilmi, yang itu nanti akan kita kembangkan menjadi pusat kegiatan mahasiswa terpadu. Dan insya Allah pada tahun ini desain detail engineeringnya sudah kita siapkan, dan pada tahun 2021 akan kita kembangkan menjadi insya Allah 3 lantai, dan itu kegiatan mahasiswa ada di sana, termasuk mungkin kegiatan-kegiatan yang bersifat kerohanian. Jadi tidak khusus untuk yang beragama muslim ya, tapi yang non muslim bisa melakukan kegiatan. Hanya saja konsepnya nanti gedung ini pada saat hari Jumat akan digunakan sebagai sarana untuk sholat Jumat. Terus yang kedua, sarana yang akan kita bangun ada di lapangan. Lapangan upacara ini akan kita desain sebagai lapangan yang multifungsi atau multipurpose, di mana bisa dijadikan sebagai tempat ajang untuk latihan-latihan kegiatan olahraga, dan kita akan set up atau kita bangun menjadi satu arena yang bisa dijadikan tempat latihan, mungkin tidak hanya siang hari tapi juga malam hari. Nanti akan kita berikan suatu lampu untuk kegiatan malam hari, dan kita akan buatkan jogging track sehingga lapangan depan itu akan dijadikan lapangan yang memang untuk bisa sebagai aktivitas, dan juga itu tadi untuk menciptakan Smart and Green Campus sebagai program kerjanya Pak Direktur. Nah, jadi sarana dan prasarana ini memang menjadi fokus dari program kerja Pak Direktur selama 4 tahun ini ya. Dan ada beberapa gedung-gedung yang akan kita set up menjadi gedung yang mungkin representatif untuk kegiatan proses belajar mengajar. Contoh misalnya seperti Bank Mini juga akan kita tingkatkan ya, lab bengkel di beberapa jurusan, di teknik mesin, di sipil, di elektro ya. Gedung-gedung kuliahnya juga akan kita desain untuk supaya bisa ditingkatkan supaya lebih nyaman, lebih mempunyai kapasitas untuk menampung jumlah mahasiswa. Dan karena kampus kita itu masih di lingkungan UI, dan ada rencana bahwa ke depan kita akan coba untuk mendesain ulang bahwa kampus kita ini punya akses melalui jalur belakang ya, sehingga nanti yang jalur belakang itu menjadi pintunya, jadi kita menjadi di depan. Jadi yang belakang itu akhirnya mungkin rencananya akan kita buat desain supaya kampus kita menghadap ke area jalan tol. Jadi itu akan kita, tapi memang ini perlu kerja keras karena itu tidak bisa sendirian. Kita harus dengan jasa marga dan itu harus punya izin itu ya. Kalau mungkin ya ke depan kita akan berupaya ke arah sana. Terus kita untuk membranding PNJ juga kita akan menempatkan videotron di belakang supaya orang lewat tol itu kelihatan. Jadi dan insya Allah tahun 2020 akan kita pasang videotron itu untuk membranding PNJ, dan masyarakat yang lewat di jalan tol tahu bahwa ini ada kampus PNJ yang ada di dalam kampus UI gitu loh. Nah itu mengenai sarana dan prasarana, dan sebetulnya ada sarana-sarana lain yang sedang kita
setup ya untuk supaya lebih representatif ya, dan karena kita adalah pendidikan vokasi, jadi pengembangannya barangkali nanti ke depan bukan karena lahan kita terbatas, jadi kita sifatnya adalah horizontal, jadi tidak bisa kita secara vertikal kalau lahan kita terbatas ini. Nah, itu mengenai sarana dan prasarana. Dan yang kedua adalah sarana prasarana yang terkait dengan jaringan ya. Kami sedang membangun sistem informasi terintegrasi. Artinya bahwa nanti mahasiswa itu ya seperti sekarang sedang proses melalui PJJ, ini salah satu bentuk kita menggunakan SIM terintegrasi. Artinya terintegrasi antara bagian akademik, bagian kepegawaian dengan bagian keuangan. Dan ke depan dengan adanya program kerja direktur yaitu digital transformation, artinya nanti aktivitas seperti di kelas itu akan lebih banyak menggunakan smart digital. Jadi barangkali nanti tidak ada absen yang secara manual ya, tapi itu nanti sudah pakai digital transformation yang dikembangkan oleh bidang 1 atau Badir 1 ya, kerjasama dengan Badir 4 ya, dan itu nanti ada unit digital transformation. Nah, tapi untuk pembiayaannya dan pengadaan baik sistem maupun hardware-nya itu adalah di bidang 2. Jadi ini program ini adalah memang jadi program yang menjadi unggulan dari Pak Direktur ya, sehingga proses belajar mengajar nanti ke depan itu sudah mengarah kepada istilahnya apa itu 4.0 itu ya, jadi mengarah ke sana. Jadi pendidikan di sektor pendidikan harus mengikuti perkembangan itu. Nah, ini dari sisi jaringan. Nah, mungkin kalau mahasiswa tidak terkait langsung dengan di bagian administrasi umum, tapi terkait langsung di bagian di bidang di akademik yang terkait dengan proses pembelajaran. Nah, selanjutnya tentang masalah tadi yang terkait dengan sarana dan prasarana, terus aktivitas pembelajaran itu butuh pembiayaan. Dan kita tahu bahwa sistem pendidikan vokasi khususnya di Politeknik sangat berbeda dengan sistem pendidikan akademik ya. Contohnya misalnya kayak di UI itu sangat beda sekali. Karena kita harus berhadapan langsung dengan kebutuhan industri, sehingga kita kurikulumnya harus di-match-kan dengan kebutuhan industri yang dikenal dengan hasilnya link and match. Dan kita di dalam proses pembelajarannya harus banyak memberikan pembelajaran yang sifatnya praktikal, sehingga kita harus menyediakan lab dan bengkel. Dan ini semuanya membutuhkan pembiayaan yang sangat besar. Jadi pendidikan di Politeknik atau di Politeknik ini adalah pendidikan yang sangat mahal. Jadi kalau kalian tahu bahwa pendidikan Politeknik swasta tidak ada yang berani membuka pendidikan Politeknik karena merupakan pendidikan yang mahal. Satu kelas dibatasi maksimum 30 ya. Kalau itu di bengkel dan lab mungkin barangkali malah 10 atau 15. Nah, ini contoh. Jadi butuh pembiayaan yang sangat besar. Nah, di dalam sistem pembiayaan ini, karena kita PTN ya, perguruan tinggi negeri, maka ada pembiayaan yang dari negara atau pemerintah yang dikenal dengan istilahnya BOPTN ya, BOPTN, biaya operasional pendidikan tinggi. Kalau di SD, SMP, SMA atau SMK namanya BOS, biaya operasional sekolah. Tapi kalau di perguruan tinggi namanya BOPTN. BOPTN itu dari mana sumbernya? Itu dari negara. Dalam istilahnya itu dari APBN negara ya. Nah, dari BOPTN inilah ya negara punya kewajiban untuk membiayai pendidikan. Namun karena keterbatasan keuangan negara, jadi tidak serta-merta semuanya bisa dibiayai oleh negara. Maka harus ada partisipasi biaya pendidikan dari peserta didik. Dan sekarang istilahnya UKT, uang kuliah tunggal.
Jadi uang kuliah tunggal itu adalah merupakan suplemen atau pelengkap dari pembiayaan yang ada di Politeknik, khususnya di PNJ. Nah, jadi untuk menghitung UKT ini adalah yang dikenal dengan istilahnya biaya kuliah tunggal atau BKT. Biaya kuliah tunggal itu adalah unsurnya ada dua, yaitu BOPTN dan UKT. Jadi kalau BOPTN besar kecilnya itu akan berpengaruh terhadap besar kecilnya UKT. Nah, jadi berapa besar BOPTN yang didapatkan oleh PNJ? Nah, biasanya setiap tahun itu sudah tertentu sehingga kita tidak bisa melakukan perubahan terhadap UKT. Jadi uang kuliah tunggal itu adalah uang kuliah yang dibayarkan oleh peserta didik ya. Karena apa? Untuk meningkatkan fasilitas layanan pendidikan. Nah, terkait dengan UKT ini, Permendikbud nomor 25 tahun 2020 itu ya mengamanatkan bahwa UKT itu terbagi menjadi beberapa kelompok atau golongan yang sifatnya itu tergantung dari kemampuan masing-masing mahasiswa yang dibuktikan dengan instrumen atau atribut sebagai pertanggungjawaban. Dan itu ada 8 kelompok ya. Kelompok 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Nah, kelompok 1, 2 itu adalah merupakan kelompok yang memang disubsidi oleh pemerintah dan mereka istilahnya hanya membayar senilai tertentu tergantung dari nilai kelompok 1 dan kelompok 2. Dan PNJ tidak boleh tidak harus mengambil peran itu sekitar 5% minimal mahasiswa harus masuk kelompok 1-2 ya, kelompok 1-2. Nah itu. Jadi itu masalah UKT. Nah, khusus untuk mahasiswa yang melalui jalur mandiri itu ditambah lagi yang namanya SPP atau sumbangan pembangunan pendidikan SPP. Dan ini memang dimungkinkan dan itu diamanatkan dalam Permendikbud nomor 25 tahun 2020. Jadi satuan kerja atau katakanlah di sini adalah PNJ itu dapat menarik SPP yang besar kecilnya tergantung dari masing-masing institusi. Dan kita sudah menetapkan mulai tahun ini ya SPP itu khusus untuk yang dari jalur mandiri itu sudah dikenakan. Nah, rencana untuk SPP ini ya itu sudah ada pos penggunaannya nanti ke depan ya. Itu lebih fokus untuk mengembangkan dari institusi. Contoh, kita akan berupaya untuk melakukan perluasan kampus. Terus mau meningkatkan katakanlah fasilitas yang ada di masing-masing jurusan. Contoh fasilitas gedung ya, fasilitas lab, fasilitas bengkel dan lain-lain. Jadi SPP ini sifatnya adalah untuk sarana dan prasarana. Jadi tidak bisa untuk operasional. Sedangkan UKT itu adalah yang sifatnya untuk operasional. Nah, jadi kalau dilihat dari sisi operasional pendidikan ini ada dua ya, yang sifatnya operasional langsung, ada yang operasional tidak langsung. Kalau yang operasional langsung adalah kaitannya dengan proses pembelajaran. Kalau operasional tidak langsung itu adalah pembiayaan untuk membiayai ya fasilitas-fasilitas yang sifatnya jangka panjang. Contoh gedung ya, lab, bengkel, ya, perpus, ya, lapangan, parkir dan sarana prasarana lainnya. Jadi itu dari sisi bidang administrasi umum dan keuangan. Sebetulnya masih banyak lagi yang bisa kami sampaikan, cuman mungkin hal-hal yang terkait dengan kemahasiswaan itu saja. Dari saya cukup sekian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.